Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Lia Usdiawati, STMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan MCD Febi Andika dengan NIM 555-22146, dan saya sendiri Nisrin Aulia Pradipta dengan NIM 555-22133 akan membahas materi mengenai laporan keuangan kedua yang berjudul Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Arus Kas. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan harus mengungkapkan kekayaan perusahaan pada suatu waktu tertentu. Kekayaan didefinisikan sebagai nilai sekarang dari semua sumber daya dikurangi nilai sekarang dari semua kewajiban. Meskipun penggunaan dari pengukuran nilai sekarang dalam akuntansi semakin meningkat, metode ini tidak digunakan secara luas untuk semua aset dan liabilitas. Akibatnya, banyak metode yang saat ini digunakan untuk mengukur perubahan pada masing-masing komponen yang merupakan elemen laporan posisi keuangan. Pengukuran ini dapat diiktisarkan sebagai berorientasi pada masa lalu atau historis, berorientasi pada saat ini atau nilai penggantian, dan berorientasi pada masa depan atau perkiraan nilai. Selanjutnya ini ada elemen-elemen dalam laporan keuangan. Laporan posisi keuangan. Yang pertama ada aset, yaitu aset lancar. Committee on Accounting Procedure mendefinisikan aset lancar adalah aset yang dapat secara wajar diekspektasikan untuk direalisasikan dalam bentuk kias, dijual, atau dikonsumsi selama siklus operasi bisnis yang normal atau 1 tahun, tergantung mana yang lebih lama. Aset lancar disajikan pada laporan posisi keuangan sesuai urutan likuiditasnya dan umumnya termasuk kas, setara kas, investasi sementara, piutang, persediaan, dan beban dibayar di muka. Namun demikian, masalah-masalah khusus yang terkait dengan prosedur penilaian ada untuk sebagian besar komponen ini. Lalu ada investasi. Investasi dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, sekuritas yang diperoleh untuk tujuan tertentu, seperti menggunakan dana menganggur untuk periode waktu yang lama atau memberikan pengaruh pada operasi perusahaan lain. 2. Aset saat ini tidak dalam penggunaan oleh organisasi bisnis, seperti tanah yang dimiliki untuk lokasi pembangunan di masa depan. Lalu, yang ketiga ada dana khusus yang akan digunakan untuk tujuan khusus di masa depan, seperti dana cadangan. Selanjutnya ada properti, pabrik, dan peralatan, serta aset tak berwujud. Meskipun properti, pabrik, dan peralatan, serta aset tak berwujud secara fisik merupakan aset-aset yang berbeda, prosedur penilaian yang terkait dengannya adalah sama, terkecuali untuk tanah. Biaya perolehan aset ini dialokasikan untuk sejumlah periode akuntansi yang diuntungkan terkait penggunaannya. Dalam hal properti, pabrik, dan peralatan, nilai tercatat diungkapkan sebagai selisih di antara biaya perolehan dan akumulasi penyusutannya. Namun, aset tak berwujud umumnya diungkapkan pada jumlah neto dari biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasinya. Lalu ada aset lainnya. Keterangan kategori aset sebelumnya biasanya akan memungkinkan pengungkapan semua aset, tetapi beberapa korporasi menyertakan kategori terakhir, yaitu aset lainnya. Komponen-komponen seperti aset tetap yang dimiliki untuk dijual kembali atau piutang jangka panjang dapat disertakan ke dalam kategori ini. Penilaian aset-aset ini umumnya terkait dengan nilai tercatatnya pada laporan posisi keuangan saat aset tersebut awalnya dilaporkan ke dalam kategori aset lainnya. Selanjutnya ada penilaian aset. Yang dinilai itu berdasarkan dasar pengakuannya. Yang pertama ada kas, yaitu dasar pengakuannya adalah nilai kini. Yang kedua ada piutang usaha, dasar pengakuannya adalah ekspektasi nilai di masa depan. Yang ketiga ada sekuritas yang diperdagangkan, yaitu nilai wajar atau biaya perolehan yang diamortisasi. Yang keempat ada persediaan, yaitu nilai kini atau nilai masa lalu. Yang kelima ada investasi, yaitu nilai wajar, biaya perolehan yang diamortisasi, atau hasil dari penggunaan metode ekuitas. Lalu yang keenam ada properti, pabrik, dan peralatan, yang dasar pengakuannya adalah nilai masa lalu yang disediakan untuk penyusutan. Dan yang terakhir ada aset tak berwujud, yaitu nilai masa lalu yang disesuaikan untuk amortisasi. Selanjutnya ada liabilitas. Pertama ada liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek telah didefinisikan sebagai kewajiban yang likuidasinya sangat diharapkan membutuhkan penggunaan sumber daya yang ada secara tepat yang diklasifikasikan sebagai aset lancar atau menciptakan liabilitas jangka pendek lainnya. Lalu yang kedua ada liabilitas jangka panjang dan liabilitas lainnya. Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban yang tidak akan membutuhkan penggunaan aset lancar dalam tahun berjalan atau siklus operasinya. Kewajiban-kewajiban ini termasuk obligasi, wesel, hipotek, dan kewajiban sewa modal yang mana pada awalnya dinilai sebesar jumlah yang dapat diterima oleh entitas yang menanggung kewajiban tersebut. Bagian liabilitas jangka panjang juga dapat termasuk pembayaran di muka atas kontrak jangka panjang, pajak penghasilan tangguhan, dan dalam beberapa kasus liabilitas kontingensi yang mana masing-masing memiliki masalah pengukuran yang terkait. Lalu ada penilaian liabilitas. Sebagai halnya aset, liabilitas diukur dengan sejumlah prosedur yang berbeda. Sebagian besar pengukuran liabilitas jangka pendek mengabaikan nilai waktu dari uang. Pengukuran laporan posisi keuangannya yang tipikal sama dengan jumlah sumber daya yang pada akhirnya akan diperlukan untuk memenuhi kewajiban.
Praktik ini dapat dipertahankan dengan konsep materialitas. Sebaliknya, pengukuran awal dari sebagian besar liabilitas jangka panjang setara dengan nilai sekarang dari pembayaran di masa depan yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang ada pada tanggal emisi. Selanjutnya ada ekuitas. Yang pertama ada saham biasa. Saham biasa diukur dengan biaya historis, jumlah yang diterima dari para investor ketika saham diterbitkan. Pada awalnya, sebagian besar korporasi menetapkan nilai pari atau nilai yang ditetapkan untuk sahamnya. Dan karena setiap bagian saham biasa dijual, jumlah yang sama dengan nilai pari atau nilai yang ditetapkan akan dilaporkan di bagian saham biasa dari laporan posisi keuangan. Setiap perbedaan di antara harga jual dan nilai pari selanjutnya akan dilaporkan dengan keterangan tambahan modal di store. Selanjutnya ada saham preferen. Banyak perusahaan juga menerbitkan kelompok saham lainnya yang dikenal sebagai saham preferen ini. Saham ini umumnya memiliki preferensi terkait dividen dan jumlah dividen yang dinyatakan harus dibayarkan kepada para pemegang saham preferen sebelum dividen tersebut dapat dibayarkan kepada para pemegang saham biasa. Dasar pengukuran dari saham preferen ini mirip dengan saham biasa, dengan jumlah yang dibagi di antara nilai pari saham dan tambahan modal di situ. Lalu ada saham treasury. Korporasi dapat mengurangi ekuitas pemegang sahamnya dengan mengakuisisi sahamnya di pasar terbuka. Saham yang diberi kembali ini disebut sebagai saham treasury dan biasanya dilaporkan dengan biaya historis yang dibayarkan untuk memperolehnya kembali. Selanjutnya saldo laba dan penghasilan komparatif lainnya. Hak kepemilikan dalam korporasi dapat didefinisikan sebagai hak sisa atas aset perusahaan setelah dikurangkan dengan liabilitas. Jumlah yang dilaporkan dalam ekuitas pemegang saham sebagai saldo laba dan akumulasi penghasilan komparatif lainnya terkait dengan metode pengukuran yang digunakan untuk mencatat aset dan liabilitas tertentu. Namun, jumlah ini tidak seharusnya dicampur adukan dengan setiap upaya untuk mengukur nilai kini yang menjadi hak pemilik di perusahaan. Konsekuensinya, pengukuran saldo laba dan akumulasi penghasilan komparatif lainnya bergantung pada pengukuran pendapatan dan kadaluarsanya biaya selama umur perusahaan. Selanjutnya ada definisi dan pengukuran nilai wajar. Pada bulan September tahun 2007, FASB menerbitkan SFAS nomor 157 yang berjudul Pengukuran Nilai Wajar atau Fair Value Measurements. SFAS nomor 157 mendefinisikan nilai wajar sebagai harga yang akan diterima saat menjual aset atau membayar transfer liabilitas dalam suatu transaksi yang tersusun di antara para pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Aspek-aspek terpenting dari SFAS nomor 157 adalah yang pertama, definisi nilai wajar yang baru, yang kedua, hierarki nilai wajar yang digunakan untuk mengklasifikasikan sumber informasi yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar, misalnya berbasis pasar atau berbasis non-pasar. Lalu yang ketiga, pengungkapan aset dan liabilitas baru yang diukur dengan nilai wajar didasarkan pada tingkatannya dalam hierarki. Lalu yang keempat, modifikasi dari asumsi bahwa harga transaksi suatu aset atau liabilitas sama dengan nilai wajar awalnya. Lalu selanjutnya ada modifikasi terkait asumsi harga transaksi. Berdasarkan GAAP sebelumnya, ketika suatu komponen pada awalnya diakui, harga transaksi atau harga masuk dianggap menjadi nilai wajarnya tanpa bukti tekstualisif yang bertolak belakang. Oleh karena harga keluar tidak harus sama dengan harga transaksi, SFAS nomor 157 menghilangkan anggapan tersebut. Sebagai gantinya, entitas harus mempertimbangkan apakah faktor-faktor tertentu, jika ada, dapat mengindikasikan adanya harga transaksi yang tidak merepresentasikan nilai wajar. Ketika hal ini terjadi, penentuan nilai wajar harus dilakukan secara terpisah. SFAS nomor 157 mengutip 4 contoh yang mungkin menunjukkan bahwa harga transaksi tidak merepresentasikan nilai wajar. Yang pertama, transaksi di antara pihak-pihak yang berrelasi. Yang kedua, transaksi yang terjadi di bawah tekanan atau penjual dipaksa untuk menerima harga dalam transaksi karena faktor urgensi. Yang ketiga, satuan hitung yang direpresentasikan oleh transaksi berbeda dari satuan hitung untuk aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar. Yang keempat, pasar di mana transaksi terjadi berbeda dari pasar atau sebagian besar pasar utama, yang mana entitas pelaporan akan menjual atau sebaliknya melepaskan aset atau mentransfer liabilitas. Baik, selanjutnya yaitu mengenai Accounting Standard Update 2011-04. Accounting Standard Update ini dimaksudkan untuk memberikan transparansi yang lebih besar, terutama bagi pengukuran level 3. Hal ini berarti untuk pengukuran nilai wajar yang dikategorikan di dalam level 3 dari hierarki nilai wajarnya, Accounting Standard Update mewajibkan entitas untuk memberikan informasi kuantitatif terkait masukan-masukan penting yang tidak dapat diamati yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar. Selain itu, Accounting Standard Update mengharuskan pengungkapan jumlah setiap transfer di antara level 1 dan level 2 dari hierarki nilai wajarnya. Alasan dilakukan transfer tersebut dan kebijakan entitas pelaporan untuk menentukan waktu transfer antar level yang dianggap telah terjadi.
Transfer ke setiap level harus diungkapkan dan didiskusikan secara terpisah dari transfer keluar untuk setiap level. Kemudian untuk mengevaluasi posisi keuangan ada beberapa cara, yaitu dengan yang pertama ROA, Return on Asset, di mana rumusnya itu adalah laba neto dibagi dengan rata-rata total aset. Kemudian ada Profit Margin Ratio, di mana rumusnya adalah laba neto dibagi dengan penjualan neto. Kemudian yang ketiga ada Asset Turnover Ratio, di mana rumusnya adalah penjualan neto dibagi rata-rata total aset. Kemudian laporan arus kas, di sini ada evaluasi arus kas. Sebelum tahun 1971, laporan keuangan terdiri dari dua jenis, yaitu laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan sesuai dengan GAAP. Namun, perusahaan besar sering menyusun laporan sumber dan penggunaan dana tambahan untuk informasi relevan bagi investor, kreditor, dan juga lainnya. Ada 3 konsep utama, yaitu dana kas, dana modal kerja, dan semua sumber daya keuangan. Kemudian Accounting Principle Board, APB Opinions, nomor 3 dan nomor 19. Pada tahun 1963, APB mencatat peningkatan perhatian dari yang telah diberikan untuk analisis arus dana dan menerbitkan APB Opinion nomor 3. Nah, pernyataan ini menyarankan laporan sumber dan penggunaan dana harus disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan, tetapi tidak membuat pengungkapan semacam itu menjadi wajib. Kemudian pada tahun 1971, APB telah mencatat bahwa lembaga pembuat undang-undang mewajibkan adanya penyusunan laporan sumber dan penggunaan dana, dan bahwa sejumlah perusahaan telah secara sukarela mengungkapkan laporan sumber dan penggunaan dana dalam laporan tahunannya. Akibatnya Dewan menerbitkan APB Opinion nomor 19 yang menyatakan bahwa informasi yang biasanya dimuat dalam laporan sumber dan penggunaan dana sangat penting bagi para pengguna laporan keuangan, dan bahwa laporan semacam itu harus disajikan setiap kali laporan posisi keuangan dan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dilaporkan. Kemudian laporan arus kas, yang pertama ada informasi arus kas masuk dan arus kas keluar dari bisnis adalah hal yang paling penting bagi investor dan kreditor. Penyajian informasi arus kas oleh perusahaan bisnis harus memungkinkan investor untuk yang pertama memperkirakan jumlah kas yang mungkin akan didistribusikan sebagai dividen atau bunga di masa depan, dan yang kedua mengevaluasi potensi risiko dari investasi yang diberikan. Kemudian SFAS nomor 95 mengembangkan format laporan arus kas selama beberapa tahun. Pada tahun 1980, FASB merilis memorandum, yaitu pelaporan arus dana, likuiditas, dan fleksibilitas keuangan sebagai bagian dari proyek konseptualnya. Kemudian tujuan utama dari laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode 1 tahun atau 1 periode. Kemudian format laporannya, laporan arus kas melaporkan sejumlah perubahan selama periode akuntansi dalam bentuk kas dan setara kas dalam arus kas dari aktivitas operasi, kemudian aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Kemudian arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi ini umumnya merupakan pengaruh kas dari transaksi-transaksi yang masuk ke dalam penentuan laba neto, tidak termasuk dari aktivitas pendanaan dan investasi. Arus kas masuk dari operasi yang pertama penerimaan dan dari penjualan barang dan jasa, serta pengumpulan piutang usaha atau piutang wesel dari pelanggan. Kedua, penerimaan bunga dan dividen. Ketiga, semua penerimaan yang bukan merupakan hasil transaksi didefinisikan sebagai penerimaan dari aktivitas investasi atau pendanaan. Kemudian arus kas keluar dari operasi itu dari pembayaran untuk bahan baku dan utang usaha, kemudian pembayaran lainnya, pembayaran kepada pemerintah, pembayaran bunga, dan pembayaran lain-lain. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi. Aktivitas investasi ini melibatkan pinjaman, sekuritas ekuitas, serta aset produktif. Contoh arus kas masuk investasi, yang pertama penerimaan pinjaman dari entitas, kemudian penerimaan dari penjualan instrumen utang perusahaan lain, kemudian penerimaan dari penjualan saham perusahaan lain, dan penerimaan dari penjualan aset produktif seperti properti, pabrik, dan peralatan. Kemudian arus kas keluar dari aktivitas investasi mencakup pencairan pinjaman perusahaan kepada entitas lain, pembayaran untuk memperoleh instrumen utang perusahaan lain, pembayaran untuk memperoleh instrumen ekuitas perusahaan lain, dan pembayaran untuk memperoleh properti, pabrik, peralatan, dan aset produktif lainnya. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan ini merupakan hasil memperoleh sumber daya dari pemilik, memberikan kepada pemilik imbal hasil atas dan pada investasi yang dilakukan, meminjam uang dan membayar kembali jumlah yang dipinjam, serta memperoleh dan membayar sumber daya lain dari kreditur jangka panjang. Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan termasuk hasil dari emisi instrumen modal dan hasil dari emisi instrumen utang maupun pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya. Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan termasuk pembayaran dividen atau distribusi lainnya ke para pemilik dan pembayaran. Analisis laporan arus kas dapat membantu dalam memahami fleksibilitas keuangan perusahaan, khususnya arus kas bebas, yang mengukur kemampuan perusahaan untuk tumbuh pada tingkat saat ini. Itu dihitung sebagai arus kas dari operasi dikurangi pengeluaran modal yang diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan saat ini. Arus kas bebas positif menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengambil keuntungan dari peluang investasi di luar rencana saat ini, sementara arus kas bebas negatif menunjukkan kemungkinan pengumpulan dana tambahan untuk mempertahankan operasi atau pertumbuhan.
Kemudian ada beberapa kerangka untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang pertama IAS nomor 1 yaitu tentang penyajian laporan keuangan, kemudian IAS nomor 7 tentang laporan arus kas, dan IAS nomor 13 tentang pengukuran nilai wajar. Cukup sekian penyampaian materi dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.